Cahaya di ujung lorong, di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan perbukitan, tinggallah seorang pemuda bernama Arya. Arya adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Sejak ayahnya meninggal dunia karena penyakit yang tak kunjung sembuh, beban keluarga sepenuhnya jatuh ke pundaknya. Arya baru berusia 23 tahun, namun tanggung jawab yang ia pikul terasa jauh lebih berat. Ia memiliki 3 adik, Sari yang baru lulus SMA, Budi yang duduk di kelas 2 SMP, sedangkan Rina yang masih berusia 7 tahun. Ibunya pun sudah terlalu tua dan sakit-sakitan untuk bekerja. Nama beliau adalah Ibu Rini. Hutang keluarga yang besar semakin menambah berat beban di pundak Arya. Meski belum mendapatkan pekerjaan, Arya tidak menyerah. Ia memulai usaha kecil-kecilan dengan membuka warung kopi di teras rumahnya. Setiap pagi Arya akan bangun lebih awal untuk menyiapkan dagangannya. Namun, penghasilan dari warung kopi belum cukup untuk menutup kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk membayar hutang. Pada suatu hari, ketika Arya sedang membersihkan warung, datanglah seorang wanita muda bernama Mira. Mira adalah kekasih Arya. Sejak mereka duduk di bangku SMA dulu, mereka berdua saling mencintai, namun keadaan memaksa Arya untuk memprioritaskan keluarganya. "Bagaimana kabarmu, Arya?" tanya Mira dengan senyum lembutnya. Arya terdiam sejenak, menahan rasa sesak di dadanya. "Baik, Mira, gimana kabar kamu?" "Hanya saja aku semakin khawatir dengan adik-adikku. Usaha kecil ini belum cukup untuk menutup semua kebutuhan kami. Jangankan untuk kebutuhan kami pun memiliki hutang yang begitu besar." Mira mengerti keadaan Arya dan selalu berusaha memberikan semangat. "Aku tahu engkau bisa, Arya. Engkau harus tetap kuat demi mereka. Kabarku baik kok." Meskipun hatinya hancur, Arya membuat keputusan berat. Ia memutuskan untuk berpisah dengan Mira demi fokus pada keluarganya. "Mira, aku minta maaf. Aku harus mengorbankan hubungan kita. Adik-adikku membutuhkan aku." Mira menangis, namun ia menghargai keputusan Arya. "Aku mengerti. Aku selalu mendukungmu meski dari kejauhan." Hari-hari berlalu. Arya terus berjuang tanpa kenal lelah. Ia mengorbankan segala demi keluarganya. Namun tekanan semakin besar saat para penagih hutang datang menagih hutang ayahnya. Arya berusaha keras mencari cara untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Suatu malam saat Arya tengah merenung di depan warung kopinya, datanglah seorang pria tua yang tak dia kenali. Pria itu mengaku bernama Pak Seno, teman lama ayah Arya. "Aku mendengar tentang perjuanganmu, Nak," kata Pak Seno. "Ayahmu adalah sahabat baikku dan aku datang untuk membantumu." Arya terkejut, namun ia tetap rendah hati. "Terima kasih, Pak. Tapi kami memiliki hutang yang sangat besar. Aku tidak tahu bagaimana cara melunasinya." Pak Seno tersenyum. "Jangan khawatir, Nak. Aku tahu ayahmu meninggalkan sesuatu yang berharga untukmu dan keluargamu. Dia memiliki tanah di desa sebelah yang bisa kau jual untuk lunasi hutang-hutangmu." Arya tertegun. Ia tak pernah tahu tentang tanah tersebut. Dengan bantuan Pak Seno, Arya berhasil menjual tanah itu dan melunasi semua hutang keluarganya. Beban di pundaknya perlahan mulai terangkat. Namun, kisah ini tak berakhir di situ. Ternyata tanah yang dijual Arya memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dari yang mereka perkirakan. Dengan sisa uang dari penjualan tanah, Arya memperbesar usahanya. Ia membuka kafe kecil yang ramai dikunjungi penduduk desa dan pengunjung dari kota.
Arya dan adik-adiknya akhirnya bisa hidup dengan lebih baik. Pengorbanan Arya tidak sia-sia. Di balik setiap kesulitan yang ia hadapi, terdapat pelajaran berharga tentang ketulusan, kasih sayang, dan pengorbanan. Di ujung lorong yang gelap, Arya menemukan cahaya yang memberikan harapan baru. Seiring berjalannya waktu, Cafe Arya semakin dikenal. Ia tidak hanya menjual kopi, tapi juga makanan ringan dan kue-kue buatan sehari. Usahanya terus berkembang dan ia bahkan bisa mempekerjakan beberapa penduduk desa yang membutuhkan pekerjaan. Suatu hari, seorang pengusaha dari kota datang berkunjung ke Cafe Arya. Pengusaha tersebut bernama Pak Dedi. Pak Dedi terkesan dengan kafe yang dikelola oleh Arya, dan ia melihat potensi besar di sana. Kafe ini memiliki suasana yang nyaman dan kopinya yang enak, kata Pak Dedi. Apakah kamu pernah berpikir untuk membuka cabang di kota? Arya terkejut, namun ia merasa tertantang dengan tawaran itu. Saya pernah berpikir tentang itu, Pak, tapi modal saya masih terbatas. Pak Dedi tersenyum. Bagaimana kalau kita bermitra? Saya akan membantu dengan modal dan pengalaman saya dalam berbisnis. Kita bisa membawa kafe ini ke level berikutnya. Arya mempertimbangkan tawaran itu dengan hati-hati. Setelah berdiskusi dengan ibunya dan adik-adiknya, ia memutuskan untuk menerima tawaran Pak Dedi. Mereka menandatangani kesepakatan kemitraan dan memulai langkah baru dalam ekspansi bisnis kafe mereka. Bulan demi bulan berlalu. Arya sibuk dengan persiapan pembukaan cabang baru di kota. Ia belajar banyak hal tentang manajemen bisnis dari Pak Dedi. Saat cabang baru dibuka, kafe tersebut langsung menarik perhatian banyak pengunjung. Keberhasilan ini tidak hanya membawa kebahagiaan bagi Arya, tapi juga memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Sementara itu, hubungan Arya dengan adik-adiknya semakin erat. Sari melanjutkan pendidikannya di universitas yang notabene universitas favorit. Budi semakin giat belajar dan berprestasi di sekolahnya. Dan Rina tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh semangat. Satu hari saat Arya sedang sibuk di kafe, Mira datang berkunjung. Sudah lama sejak mereka terakhir bertemu. Mira tersenyum melihat kesuksesan Arya. Satu hari saat Arya sedang sibuk di kafe, Mira datang berkunjung. Sudah lama sejak mereka terakhir bertemu. Mira tersenyum melihat kesuksesan Arya. Aku bangga kepadamu, Arya. Kau telah melalui banyak hal dan berhasil melewatinya. Arya tersenyum lembut. Terima kasih, Mira. Aku tidak akan bisa sampai di sini tanpa dukunganmu, meskipun dari jauh. Mira kemudian mengungkapkan perasaan yang masih sama, walaupun mereka sudah lama berpisah. Arya, meskipun kita pernah berpisah, perasaanku padamu tidak pernah berubah. Jika kamu masih memiliki perasaan yang sama, mungkin kita bisa mencoba lagi. Arya merasakan kebahagiaan yang lama hilang. Aku juga masih mencintaimu, Mira. Mari kita mulai lagi bersama-sama. Aku sempat berpikir bahwasanya engkau telah pergi mencari penggantiku. Akan tetapi kesetiaanmu menunggu dan mendukungku akan aku terima. Dengan kebahagiaan yang tak terhingga, Arya dan Mira kembali bersama. Arya kini memiliki semuanya. Keluarganya yang bahagia, usaha yang sukses, dan cinta yang tulus dari Mira. Arya belajar bahwa di balik setiap cobaan selalu ada hikmah yang tersembunyi. Dengan tekad dan ketulusan, ia mampu mengubah hidupnya dan memberikan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya. Cahaya di ujung lorong yang gelap itu kini menjadi terang yang membawa harapan bagi masa depan mereka semua. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian menyukai konten kami, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video seru dan cerita-cerita seru lainnya.
Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan menghadirkan konten yang lebih baik. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih.